saya Intan Dwi Sulistiawati dengan IPM 24106310 527. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah logika, matematika, dan himpunan dengan menjelaskan 20 soal. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang pertanyaannya, apakah pernyataan-pernyataan di bawah ini merupakan proposisi dan tentukan nilai kebenaran dari proposisi tersebut. Yang pertama ada pernyataan X tambah 3 sama dengan 8. Kita bahas langsung aja ya. Di sini X itu tidak ada nilai atau angka, jadi X ini termasuk kalimat terbuka. Jadi pernyataan yang A itu bukan proposisi karena tidak diketahui si X nya ini. Yang B, 15 adalah bilangan ganjil. Ini sudah jelas ya, ada angka, ada penjelasan. Jadi ini termasuk proposisi dan nilai kebenaran proposisinya benar karena angka 15 termasuk bilangan ganjil. Yang C, kucing lebih besar daripada gajah. Ini juga sudah jelas kalimatnya, maka ini adalah proposisi dan nilai kebenarannya salah karena kucing lebih kecil dari gajah, bukan lebih besar dari gajah. Oke, kita lanjut soal nomor 2 yang dimana pertanyaannya di situ ada diketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, mahasiswa diliburkan dari kampus. Pertanyaannya tentukan A, P konjungsi Q. Pertanyaan yang keduanya P disjungsi Q dan C nya negasi P. Penyelesaiannya kita jawab yang A dulu, P konjungsi Q. Sebelumnya kita harus tahu definisinya. Konjungsi itu bisa dimaknai dengan kata dan, jadi kayak menyambungkan dari proposisi P dan Q. Seperti kita rangkai dulu, hari ini hujan dan mahasiswa diliburkan dari kampus. Seperti itu. Sekarang jawab yang B. B itu P disjungsi Q. Disjungsi itu artinya atau, bentuknya kayak V. Berarti kita rangkai kata-kata dari proposisi P dan Q. Hari ini hujan atau mahasiswa diliburkan dari kampus. Tinggal ditambah-tambahin atau dan yang ketiga yang C, negasi P. Kalau negasi itu biasanya kebalikan atau kalian bisa tambahin dengan kata tidak. Di situ kan P dari proposisi P itu kan hari ini hujan, berarti kebalikannya hari ini tidak hujan. Oke, next soal nomor 3. Diketahui proposisi berikut. P, guru itu baik. Q, guru itu cantik. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Berarti ini soalnya kebalikan dari nomor 2 yang tadi. Kalau nomor 2 yang tadi itu dari simbolik ke pernyataan. Sekarang dari pernyataan buat ke simbol. Pernyataan 1, guru itu tidak baik maupun cantik. Langsung aja ya. Jadi guru itu tidak baik berarti negasi P maupun cantik. Kalau maupun itu kayak seolah-olah dan tidak cantik, berarti dan itu kan tadi berbentuk V atau konjungsi.
berarti konjungsi maupun tidak cantik, berarti kebalikan dari ki, berarti negasi ki. Jadi diubahlah simbol itu berbentuk negasi P konjungsi negasi ki. Nah, sekarang pernyataan yang B. Guru itu baik atau jahat dan cantik. Kalau guru itu baik berarti masih tetap P. Terus kalau atau itu kan disjungsi, berarti kasih simbol disjungsinya. Jahat kan P itu guru itu baik, berarti kalau jahat itu kebalikan dari P, berarti negasi P. Terus ada dan konjungsi, berarti dan cantik, berarti tetap masih ki. Kita sambungin jadi P disjungsi negasi P konjungsi ki. Next kita lanjut ke soal nomor 4, yang dimana soalnya buatlah tabel kebenaran dari proposisi berikut, yang dimana proposisinya yaitu P konjungsi ki dalam kurung disjungsi negasi ki disjungsi negasi P. Jadi kita awal mulanya bikin tabel kebenaran dulu dengan cara karena itu pernyataannya hanya 2 P dan Q, jadi kita hanya bikin 4 baris. Jadi kita lihat baris pertama di kolom P itu ada B, B, S, S, dan di kolom Q-nya ada B, S, B, S. Itu udah kombinasi. Sekarang kita cari, kan yang dicari itu P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi negasi P. Jadi kita cari P konjungsi Q. Nah, di sini ada rumus tuh ya, di bawahnya ada rumus. Jika konjungsi yang seperti huruf P dibalik itu namanya konjungsi. Rumusnya jika B dan B berarti benar, selain itu salah. Jadi selain kalau B sama B berarti benar, selain itu salah. Jadi kita lihat ke kolom P dan Q baris pertama itu ada B dan B, berarti P konjungsi Q-nya adalah B. Selanjutnya baris kedua B dan S sama dengan salah, S dan B salah, S dan S salah. Bagaimana dalam rumus yang tadi B dan B benar, berarti selain B dan B itu salah. Sekarang kita cari ke negasi Q-nya. Lihat ke kolom yang 1, 2, 3, 4, yang kolom keempat itu negasi Q. Negasi Q itu kayak kebalikan dari Q. Lihat kolom Q, di situ Q ada BS, BS, berarti kebalikannya negasi Q itu berarti SB, SB. Nah, terus sekarang cari negasi P. Sama, negasi P juga kebalikan dari P. Di P kan B, kolom P itu ada BB, SS, berarti negasi P-nya SS, BB. Terus kita cari tuh si negasi P disjungsi negasi P. Kalian fokus kepada kolom negasi Q dan kolom negasi P. Di situ kalian lihat negasi P disjungsi negasi P. Negasi Q disjungsi negasi P. Dimana rumus disjungsi itu yang hurufnya kayak pi, bentukannya kayak pi, itu namanya disjungsi. Yang dimana rumusnya S dan S itu salah, yang lainnya benar. Harus S dan S. Berarti kita lihat itu
di negasi Q S, di negasi P nya S, berarti disjungsinya S, karena rumusnya S dan S salah. BS berarti B, SB berarti B benar, B dan B berarti benar. Jadi kita udah menemukan hasil dari negasi Q disjungsi negasi P itu SBBBB. Nah, sekarang kita cari kolom terakhir. Kita dari proposisi yang ditanyain tadi, P konjungsi Q disjungsi negasi Q disjungsi negasi P. Nah, tadi kan P konjungsi Q udah dapat tuh, yang kolom yang ada angkanya itu nomor 1. Kita kolom 1 disjungsikan dengan kolom yang kedua, itu udah ada angkanya. Jadi kita tinggal mencari hasilnya. Lihat kolom 1 dan kolom 2. Kita disjungsikan. Tadi rumus disjungsi itu salah dan salah berarti salah, yang lainnya benar. B dan S berarti benar, S dan B berarti benar, S dan B berarti benar, S dan B berarti benar. Nah, jadi hasilnya itu benar semua, yang biasanya itu disebut tautologi. Oke, next, selanjutnya ada soal nomor 5. Yang soalnya itu, apakah proposisi majemuk P disjungsi Q konjungsi negasi R merupakan tautologi? Jelaskan. Penyelesaiannya kita seperti biasa bikin tabel kebenarannya dulu. Karena itu ada pernyataannya 3 PQR, berarti kita harus bikin 8. Kita bikin dari P dulu. Kolom P, B B B B, S S S S, dan Q-nya B B S S B B S S, dan R-nya B S B S B S B S. Itu udah dari sananya seperti itu, sudah permanen ya caranya begitu. Dan terus kita cari dulu hasil dari P disjungsi Q. Lihat kolom P dan Q-nya tadi, sebelum soal sebelumnya udah dikasih penjelasan bahwa rumus dari disjungsi itu jika S dan S itu salah, yang lainnya benar. Jadi kalau salah satunya ada benar berarti benar, kalau S dan S berarti salah. Kita cari P baris 1 ya, lihat dari baris 1 itu ada BB berarti benar karena ada benarnya. Baris 2 itu B dan B berarti benar, dan baris 3 BS berarti benar, dan BS lagi berarti benar. Terus ada SB berarti benar karena ada B-nya. Terus ada SB berarti benar. Nah, di baris ke-7 dan ke-8 itu S dan S berarti salah, karena rumus dari disjungsi itu salah, dan salah berarti salah. Kita udah dapat hasil nih dari P disjungsi Q. Sekarang kita cari negasi R, yang dimana R, lihat kolom R, di situ ada BS, 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 dan BS berarti negasi itu kebalikannya. Ingat, kebalikannya
berarti kebalikan dari R itu B berarti jadi S berarti jadi B, dan seterusnya. Nah, setelah kita udah dapat dari kedua pernyataan tadi, kita gabungin lagi tuh menjadi konjungsi. Berarti P disjungsi Q digabungin dengan konjungsi, dikonjungsikan dengan negasi R. Tadi balik lagi ke rumus. Kalau konjungsi itu B dan B berarti benar, yang lainnya salah. Kita lihat itu udah dikasih nomor 1 dan 2. Kalau kolom 1 dan 2 berarti kita lihat B dan S berarti salah, B dan B berarti benar, karena rumusnya B dan B benar, yang lainnya salah. Karena terus ke baris ketiga BS berarti salah, BB berarti benar, BS berarti salah, BB berarti benar, SS berarti salah, SB berarti salah. Nah, selanjutnya itu lihat hasilnya. Yang terakhir yang tadi kita sudah mengisi dari pertama sampai ke hasil. Kita lihat tuh yang dikotakin itu jawabannya SB, 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 SS. Karena arti dari tautologi itu benar semua, jadi di kolom hasil yang hasil itu harus, kalau tautologi itu benar semua, karena di situ ada benar, ada salah, ada benar, ada salah, berarti bukan tautologi. Selanjutnya kita ke soal ke-6. Apakah dua proposisi majemuk ekivalen? Ya, proposisinya yaitu negasi Q disjungsi P ekivalen dengan P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Apakah dua proposisi ini ekivalen? Mari kita menyelesaikan dengan tabel kebenaran. Karena pernyataannya hanya 2, P dan Q, jadi kita bikin 4 baris saja. P, B, B, S, S, kolom Q, BS, BS. Nah, di situ kita cari negasi Q disjungsi P, berarti kita cari negasi Q-nya dulu. Nah, negasi itu kan kebalikan dari Q, berarti B jadi S jadi B, B jadi S jadi B. Nah, udah dapat negasi Q-nya. Kita cari negasi Q disjungsi P. Lihat negasi Q disjungsi P. Patokan disjungsi itu S dan S salah, yang lainnya benar. Di kolom negasi Q ada S dan P nya B, berarti SB benar dan BB benar. Terus baris ketiganya ada S dan S salah, karena itu rumusnya salah dan salah salah. Terus ada B dan S berarti benar. Nah, proposisi 1 udah dapat, kita cari proposisi yang 2-nya. Di situ proposisi 2-nya P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Tadi negasi Q-nya udah dapat, kita cari negasi P-nya, kebalikan dari P. B kebalikannya jadi S, B jadi S jadi B, S jadi B. Udah dapet negasi P-nya. Sekarang kita cari negasi P konjungsi negasi Q. Lihat negasi P konjungsi negasi Q. Lihat negasi P dan negasi Q-nya. Lihat
patokan atau rumus dari konjungsi itu B dan B benar, berarti negasi P konjungsi Q dari SB berarti salah. Negasi P konjungsi negasi Q dari SB berarti salah. Terus baris ketiganya B dan S berarti salah. Baris keempatnya B dan B berarti benar. Sudah dapat. Sekarang kita cari P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Tadi P nya udah ada. Terus negasi P konjungsi negasi Q nya sudah dapat. Kita disjungsikan P disjungsi dengan negasi P konjungsi negasi Q. Nah, kita lihat P dan kolom awal dan kolom 1, 2, 3, 4, 5 kolom 5. B dan S berarti benar. B dan S berarti benar. S dan S berarti salah. S dan B berarti benar, karena rumus dari disjungsi itu S dan S salah, yang lainnya benar. Sekarang lihat kolom 1 dan 2. Di situ sudah ada angkanya. Apakah mereka sama? Dan ternyata sama. Kolom 1 BBSB, kolom 2 BBSB sama, berarti dua proposisi ini ekuivalen. Next, lanjut soal ke-7. Ubahlah proposisi di bawah ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Jadi kita mengubah kata-kata menjadi jika maka. Pernyataan yang ke-1, es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut. Berarti es yang mencair di kutub itu sebagai P, yang mengakibatkan permukaan air laut naik itu berarti sebagai Q. Kita ubah jadi P maka Q, berarti jika air mencair di kutub maka permukaan air laut naik. Nah gitu teman-teman. Sekarang pernyataan kedua kita ubah lagi. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Berarti orang itu mau berangkat, berarti itu Q. Ia diberi ongkos jalan berarti P. Kita balik, berarti biar jadi P maka Q, yaitu jika orang itu diberi ongkos maka ia mau berangkat. Nah, itu cara mengubah proposisi ke dalam bentuk proposisi jika P maka Q. Oke, selanjutnya ada soal ke-8, yaitu tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari jika Nopi mempunyai mobil maka ia orang kaya. Itu udah berbentuk implikasi. Jadi kita tinggal mencari konvers, invers, dan kontraposisinya. Langkah pertama kita cari P dan Q-nya dulu. P-nya Nopi mempunyai mobil, Q-nya ia orang kaya. Konvers itu kebalikan dari implikasi, yaitu Q maka P. Jadi jika Nopi orang kaya maka ia mempunyai mobil. Selanjutnya kita cari invers. Invers itu dari invers itu simbolnya negasi dari implikasi. Maksudnya tuh P dan Q-nya negasi, tapi jadi simbolnya negasi P
maka negasi Ki. Pernyataannya, jika Nopi tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, sekarang kita cari kontraposisi. Kontraposisi itu kebalikannya dari invers. Berarti negasi Ki, maka negasi P. Jadi jika Nopi bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 9, yaitu gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan implikasi berikut adalah tautologi. Implikasinya yaitu negasi P maka Ki dalam kurung maka negasi Ki. Nah, kita cari apakah implikasi ini merupakan tautologi. Caranya dengan tabel kebenaran. Karena pernyataannya 2, jadi kita hanya bikin 4 baris saja. P B B S S, kolom Q-nya BS BS. Kita cari nih P maka Q-nya. Kan kalau maka itu rumusnya BS salah, yang lainnya benar. Jadi BB benar, BS salah, SB salah, SB benar, SS benar. Selanjutnya kita cari negasi dari P maka Q. Tinggal balikin aja, B jadi S, S jadi B, B jadi S, B jadi S. Sekarang kita cari negasi Q-nya. Balikin aja, dari Q menjadi R, B menjadi S menjadi B, B menjadi S menjadi B. Nah, ini ya, kita mencari hasilnya. Benar apakah implikasi ini tuh tautologi, yang artinya benar semua. Negasi P maka Q, maka negasi Q. Kita lihat negasi P maka Q-nya S dengan S sama dengan benar, B dengan B sama dengan benar, S dengan S sama dengan benar, S dengan B sama dengan benar. Hasil akhirnya itu dari implikasi negasi P maka Q maka negasi Q ini benar semua. Berarti ini implikasi ini termasuk tautologi, yang mana artinya benar semua. 10. Buktikan kesohihan argumen berikut. Jika N adalah bilangan bulat positif yang genap, maka N tambah 2 juga genap. 6 adalah bilangan bulat positif yang genap, oleh karena itu 6 tambah 2 adalah genap. Jadi penyelesaiannya kita cari P dan Q nya dulu biar gampang nyari premisnya. P nya N adalah bilangan bulat positif yang genap, Q nya N tambah 2 adalah bilangan genap, N tambah 2 bilangan genap. Nah, kita cari premis satunya, yaitu jika N adalah bilangan bulat positif yang genap, maka N tambah 2 juga genap, yang mana disimbolinnya P implikasi Q. Sekarang premis 2 nya, 6 adalah bilangan bulat positif yang genap, berarti P. Terus kesimpulannya kita cari Q, berarti kalau Q itu yang sudah jadi 6 tambah 2 adalah bilangan genap. Nah, kita buktikan nih pakai tabel kebenaran ini, P dan Q, karena 2 pernyataan berarti 4, BBSS, BS, BS. Nah, implikasi itu kan artinya itu jika B dan S maka S. Sini berarti BB benar, BS salah,
SB berarti benar, salah berarti benar. Nah, setelah dihasilkan kita lihat tuh di situ ada P implikasi Q sama P itu yang mana yang nilainya sama. Yang kalau baris pertama itu kan ada B dan B. Nah, apakah si kesimpulannya itu juga B? Pas dilihat ternyata B, berarti argumen ini valid ya, karena P implikasi Q dan P nya yang kesimpulannya juga benar semua, berarti valid. Next, kita lanjut ke soal 11. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka buktikan bahwa A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Penyelesaiannya dengan menggunakan tabel. Karena pernyataannya ada 3 A, B, dan C, kita bikin 8 baris yang dimana A 11110000 dan B nya 11001100, C nya 10101010 dan seterusnya. Misalkan itu udah kayak udah dari sananya begitu. Kita cari B irisan C. Kalau irisan itu 1 dengan 1 dengan 0 jadi harus dua-duanya 1 ya. Kalau cuman ada satunya, cuman satunya cuman ada 1 berarti dianggap 0. 1 dengan 0 0, 0 dengan 1 0, 0 0 0, 1 1 1, 1 dengan 0 0, 0 dengan 1 0, 0 dengan 0 0. Nah, sekarang kita cari nih himpunan A gabungan B irisan C nya. A dan B gabung irisan C. Kalau gabungan itu kalau ada nilainya 1 dianggap 1. Mau itu dua-duanya, mau itu 1, tetap dianggap 1. 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 0 1, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0. Nah, udah ketemu nih himpunan yang satunya. Kita cari himpunan A gabungan B irisan A gabungan C. Apakah si ini sama dengan himpunan A gabungan B irisan C? Kita cari A gabungan B. 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 0 1, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0. Sekarang cari A gabungan C. 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 1, 1 dengan 1 1, 1 dengan 0 0, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0. Nah, sekarang kita cari hasil akhir dari A gabungan B irisan A gabungan C. 1 dengan 1 1, 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 0 dengan 0 0, 0 dengan 1 0 dengan 1 0, 0 dengan 0 0. Nah, setelah itu kita lihat tuh kolom 1 dan kolom 2. Himpunan itu, himpunan 1 dan himpunan 2 apakah sama? Nah, kan itu sama tuh ya, 1 1 1, 1 0 0 0. Nah, berarti kebukti bahwa A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Diketahui himpunan A ada anggotanya ada 2 4 6 8 dan B anggotanya 3 6 9. Tentukan A gabungan B, A irisan B, terus tentukan masing-masing kardinalitasnya.
Nah, penyelesaiannya itu kita biar gampang ini mah ya. Bikin diagram pen dulu tuh yang di situ, yang A lingkaran tuh. Nah, nanti tuh masukin nih angka yang samanya di himpunan A dan B, angka berapa disimpan di tengah-tengah. Nah, itu yang bakal menjadi hasil dari A irisan B. Nah, jadi kalau irisan itu yang di tengah-tengah. Nah, kalau ada pensil mah diiris ya, biar gampang ya. Jadi tuh udah ketemu B-nya, A irisan B itu berarti 6. Nah, sekarang gabungan A gabungan B. Kalau gabungan itu semuanya yang ada di dua lingkaran itu kita tulis aja. Jadi A gabungan B-nya itu ada 2, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, itu tulis. Terus pertanyaan yang C-nya, tentukan masing-masing kardinalitasnya. Kalau kardinalitas itu jumlah anggota si himpunan. Dari A dulu, kardinalitas dari A gabungan B itu kan 2, 3, 4, 6, 8, 9, berarti itu ada 6 angka, berarti kardinalitasnya ada 6. Terus kardinalitas dari A irisan B itu 6 doang, berarti kardinalitasnya 1. Nah, selanjutnya ada soal ke-13. Diketahui himpunan X dalam kurung kurawal A, B, C, D dan Y, himpunan Y A, C, F. Nah, tentukan X tambah Y, X dikurangi Y dikurangi X. Nah, kita lihat nih, kalau penjumlahan itu himpunan X dan himpunan Y itu disatuin. Nah, kita lihat dari soal dulu. Jangan lihat dulu dari diagram. X sama Y itu, lihat himpunan X sama Y ya. Ada A nya ada 2, tulis A nya 2. Terus B, terus C nya 2, tulis juga dua-duanya. Dan D dan F. Nah, ketemu tuh X tambah Y, anggotanya A, B, C, D, F. Nah, sekarang X dikurangi Y. Lihat dulu, bikin diagram pen ya, seperti contoh tuh di bawah. Nah, kalau X dikurangi Y itu berarti yang di akhirnya tuh di lingkaran X cumannya yang sebelah doang. Jadi cuman di sebelah X nya doang, berarti B dan D. Nah, itu udah ketemu. Terus sebaliknya tuh, Y dikurangi X itu hanya di lingkaran Y, tapi sebelahnya doang, yang di tengah nggak dihitung, berarti hanya F doang. Nah, seperti itu. Kita ke soal 14. Berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 dan 5? Penyelesaiannya kita cari dulu himpunan A, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, dan kita namai B himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, sini kita cari dulu gabungan A irisan B. Kita cari A irisan B dengan cara himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh 3 dan 5 itu dibagi oleh KPK dari 3 dan 5. KPK 3 dari 5 itu kan 15. Nah, terus kita cari nih satu-satunya, kan yang akan dicari itu kardinalitas A gabungan B. Jadi kita cari deh kardinalitas A, B, dan kardinalitas A irisan B. Nah, carinya dengan cara 100 dibagi 3. Ini cari A dulu ya, kardinalitas A nya dulu.
100 dibagi 3, karena 3 dapat dari mana? Karena 3 dari himpunan A yang menunjukkan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kita bagi 3, yaitu hasilnya 33,3 sekian. Jadi kita bulatkan saja menjadi 33. Dan selanjutnya kardinalitas B-nya yaitu 100 dibagi 5, hasilnya 20. Dan kardinalitas A irisan B-nya 100 dibagi 15, yang tadi dapat dari hasil KPK tadi, yang hasilnya 6, sekian. Jadi bulatkan aja 6. Nah, setelah itu cara menjumlahkannya, kita kan tujuannya mencari kardinalitas A gabungan B. Jadi caranya kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Nah, masukin aja tuh angka-angka yang tadi sudah didapatkan. 33 ditambah 20 dikurangi 6, hasilnya 47. Next, soal ke-15, yaitu tentukan dual dari M gabungan N irisan M gabungan N sama dengan M. Nah, penyelesaiannya kan prinsip umumnya itu mengganti setiap komplement irisan menjadi gabungan maupun sebaliknya, gabungan menjadi irisan. Terus ada mengganti setiap komplement bar dengan komplement yang lain. Jadi kita ubah nih si gabungan jadi irisan, si irisan jadi gabungan, tinggal balik-balikin aja ya. Nah, jadi dual dari M gabungan N irisan M gabungan N sama dengan M adalah M irisan N gabungan M irisan N sama dengan M. Nah, gitu. Sekarang ke-16, soal ke-16, di situ ada tentukan rumus set. Oke, selanjutnya adalah soal ke-18, yaitu buktikan bahwa F sama dengan Z itu kan bilangan bulat, maka Z adalah bilangan bulat dengan Fx sama dengan 5/x. Nah, merupakan sebuah fungsi. Jadi kita buktikan apakah si Fx 5/x ini adalah fungsi, dan fungsinya itu masuk ke bilangan bulat. Penyelesaiannya, fungsi Fx sama dengan 5/x terdefinisi untuk semua x elemen Z. Z itu bilangan bulat. Jadi di sini x itu anggota bilangan bulat, yaitu terdefinisi kecuali x sama dengan 0. Jadi 0 itu bukan bilangan bulat karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Oleh karena itu Fx sama dengan 5/x merupakan sebuah fungsi dari Z ke Z, yaitu bilangan bulat ke bilangan bulat. Selanjutnya soal ke-19, tunjukkan bahwa Fx 2/3x merupakan sebuah fungsi. Nah, penyelesaiannya kita dengan cara Fx1 sama dengan Fx2. Nah, kita masukin si fungsi ini pakai x1 dan x2. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 2/x 3x1 sama dengan 2/3x2. Nah, kita kali silang. Selanjutnya kita jumlahkan dengan kali menyilang. 2 dikali 3x pangkat x2, bukan pangkat, jadi 2 dikali 3x2 sama dengan 2 dikali 3x1, yang hasilnya 6x2 sama dengan 6x1. Nah, kenapa itu dibagi 6? Karena biar
hasilnya sama atau karena buat hasilnya menjadi 1. Nah, 6x2 dibagi 6 hasilnya x2 sama dengan 6x1 dibagi 6 sama dengan x1. Jadi fx sama dengan 2/3x itu merupakan sebuah fungsi. Oke, kita lanjut soal terakhir, yaitu buktikan bahwa f r maka r positif kita ubah jadi x sama dengan x maka x pangkat 2. Tunjukkan bahwa f bukan fungsi injektif. Nah, sini kita mencari apakah f itu benar bukan fungsi injektif. Jadi sebelumnya kita harus tahu definisi dari fungsi injektif, yaitu jika f a sama dengan fb maka a sama dengan b. Nah, terus di situ kita ambil counter example-nya. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2 akan diperoleh F1 sama dengan 1, minnya F min 1 sama dengan 1. Nah, terus kita akan menghasilkan X1 tidak sama dengan X2, tapi kita punya F1 sama dengan F min 1. Nah, karena di sini kontradiksi, maka F bukan injektif.